dan kepada Dr. Ashumareda, spesialis ortopedi dan traumatologi, eh, Magister Kedokteran Klinis, yang hari ini akan memberikan kuliah subuh kepada kita dengan judul Reamputation. Kemudian yang kami banggakan rekan-rekan PPDS dan bedah ortopedi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Baiklah, dokter serta rekan-rekan PPDS lainnya, tanpa memperpanjang mukadimah, kita berikan kesempatan pada pagi hari ini untuk memberikan kuliah subuh dengan judul Reamputation kepada Dr. Ashumareda, spesialis ortopedi traumatologi. Kepada beliau kita persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum terima kasih pada moderator telah memberikan kesempatan pada kami untuk bisa melakukan diskusi. Jadi pagi ini kita diskusi dan sharing ilmu ya nanti. Kalau ada eh, yang diragukan boleh langsung eh, diinterupsi, ditanya. Dan kalau tidak sesuai dengan teori yang atau yang lain pernah baca lebih lanjut, ada suatu perbedaan nanti juga bisa ditanya. Sebelumnya juga terima kasih kepada Pak KPS Bedah, Dr. Rizky Ramadian. Pagi Terima kasih, Dr. Reda. 2 jam beda dengan Padang ada. Ya, jam 8 sekarang di Fukuoka. Silakan, Dr. Reda. Ya, semoga sehat-sehat pulang dan pergi. Amin. Oke, baiklah kita langsung mulai saja. Oke, slide-nya kelihatan? Kelihatan dong. Oke, baik. Boleh kita mulai pagi ini. Kita akan berbicara sedikit tentang forefoot amputation. Jadi di daerah lower leg, lower leg di bagian lebih bawah lagi, seperti ini. Oke, lower leg ada atau disebut dengan foot dan ankle ya, itu ada beberapa bagian. Salah satunya adalah bagian forefoot. Jadi untuk kali ini kita bicara tentang forefoot, terutama dengan amputasi pada forefoot. Apa saja kejadian-kejadian atau kondisi yang mengharuskan kita untuk melakukan amputasi. Misalnya contoh ini, kira-kira rekan-rekan PPDS sudah pernah melihat kasus seperti ini atau belum? Sudah, dokter. Ini dead limb atau dead finger ya, bisa jadi karena gas gangren atau DM yang sudah tidak terkontrol dan tidak pernah dirawat. Kemudian ini neglected chronic wound pada jari keempat, jari manis dari pedis. Kemudian crash injury dengan limnya yang tidak terselamatkan. Kemudian ini pernah lihat kelainan kongenital atau bisa disebut dengan makrodaktili. Jadi untuk kelainan bisa kelainan akut seperti trauma, kronik seperti gangren atau ulcer pada DM, dan juga bisa pada kelainan kongenital. Pada kasus ini kira-kira mau kita apakan? Apakah masih bisa kita lakukan salvage atau kita lakukan sacrifice atau amputasi? Namun kalau kita lihat misalnya pada crash injury, jika kita lakukan tata laksana yang baik, limnya bisa kelihatan lebih menarik, dan juga pada makrodaktili. Jika kita lakukan amputasi, ternyata hasilnya juga cukup baik. Ya, saya sulit mendapatkan gambar untuk makrodaktili ya, karena tidak banyak yang mempost, padahal kasusnya kalau dilihat banyak nih untuk makrodaktili. Nah, ini satu lagi antara pilihan di kaki sebelah
kiri dengan yang sebelah kanan. Kira-kira bagusan yang mana? Kalau segi kosmetik tentunya sebelah kanan yang lebih baik dibandingkan sebelah kiri. Mungkin untuk fungsi sebelah kiri mungkin lebih baik. Cuman hasilnya tidak jauh berbeda tadi dilakukan reamputasi atau hanya tos amputasi seperti yang sebelah kiri. Jadi ternyata salvage tidak selalu memberikan hasil yang begitu begitu baik, malahan sesuatu yang kita anggap sangat tabu apalagi di Indonesia ini ya seperti sacrifice atau amputasi malahan memberikan hasil yang cukup baik. Baiklah, kesempatan kali ini kita akan membahas 4 topik utama dari forefoot. Yang pertama dari segi anatomi, yang yang kedua purpose kita melakukan eh, amputasi, kemudian general principle, dan yang terakhir adalah surgical technique. Baiklah, kita masuk pada anatomi. Secara umum, foot and ankle itu dibagi menjadi 2 bagian utama. Yang pertama berdasarkan regio, yang kedua berdasarkan kolom konsep dari foot and ankle. Nah, di sini kita lihat jika kita lakukan secara misalnya kita lihat dari X-ray ya, ini kita kita bisa melihat adanya tulang-tulang pada foot dan ankle. Ada kurang lebih 28 bone yang ada di bagian foot, dan di sini kita bisa melihat ada 3 bagian dari foot regio. Yang pertama hindfoot, midfoot, dan forefoot. Di hindfoot sendiri dilihat eh, terdiri dari bagian di bawah dari tibia plafon atau di sendi talocrural atau tibiotalar ya, tibiotalar joint sampai ke copat antara talus dengan navicular. Kemudian midfoot mulai dari sendi copat itu tadi sampai ke disfrang joint atau sendi apa namanya tarso metatarsal joint. Ini yang disebut dengan midfoot. Kemudian bagian depannya adalah depan dari sendi uh, tarso metatarsal. Ini yang disebut dengan forefoot, mulai dari metatarsal sampai ke fingers atau toes. Kemudian berdasarkan kolom, foot ini ada 2 kolom, yaitu kolom medial dan sisi dari lateral. Kalau yang di medial bisa kita lihat di sini, mulai dari talus navicular, medial cuneiform sampai ke first metatarsal. Kemudian dari sisi lateral, mulai dari calcaneus, cuboid, dan metatarsal 4 dan 5. Oke, apa itu tujuan kita melakukan amputasi pada foot atau forefoot? Yang pertama kita untuk mempertahankan fungsi dari wound healing pada forefoot. Yang kedua, untuk mencegah terjadinya additional amputasi atau amputasi tambahan. Misalnya kita amputasi jari satu, amputasi lagi jari berikutnya. Yang kemudian yang terakhir, makin ke distal, energi yang akan dikeluarkan dalam melakukan jalan itu akan lebih minimal. Jadi semakin panjang sisanya, hasilnya makin baik. Cuma general principle ada banyak prinsip-prinsip kita melakukan amputasi itu hampir mirip dengan amputasi di manapun, mau di upper atau lower extremity. Yang pertama ya akses infus, hemato untuk mengapakan darah, yang kemudian tourniquet segala macam. Namun kita ambil 5 atau 6 prinsip utama. Yang pertama skinnya harus kita lihat seberapa jauh skin yang bakalan kita buang, dan skin untuk melakukan coverage dari amputate yang akan kita lakukan. Yang kedua, muscle function, sejauh mana muscle yang baik yang akan kita pertahankan. Kemudian nerve-nya harus kita potong dengan nerve dan tendon ya. Nerve dan tendon ini harus kita potong secara
tajam. Jadi jangan berulang-ulang memotong itu. Jadi harus memakai pisau yang tajam. Jadi sekali potong putus, kalau enggak akan meningkatkan risiko dari terjadinya neuroma. Kemudian pembuluh darah, boni prominent, dan membuang jaringan-jaringan yang mati. Nah, secara umum pada daerah foot ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekitar lebih dari 7 jenis amputasi. Mulai dari TOS amputasi, transmetatarsal amputasi, Lisfranc amputasi, Chopard amputasi, sampai yang terakhir adalah SAIM amputasi. Nah, jadi untuk topik kali ini kita tidak membicarakan semua jenis amputasi yang ada di foot. Mungkin kita ambil 3 aja. Kita lebih fokus ke TOS atau re-amputation pada forefoot. Sini ada 3 jenis re-amputasi. Yang pertama ada great toe dan lesser toe re-amputasi, single second, jari kedua, jari ketiga, dan jari keempat re-amputation. Yang terakhir adalah lateral partial forefoot amputation. Nah, untuk great toe atau lesser toe amputation, di sini jika kita ingin melakukan TOS amputasi di great toe atau jari jempol pada kaki, nah ini misalnya ada jari yang mati ya, atau dengan gangren tadi, kita lihat sejauh mana batas sisa kulit yang masih hidup. Misalnya di daerah pas dengan garis yang kita buat, ini adalah bagian sisa paling ujung yang masih baik. Jadi kita bikin garis curve ya, mulai dari sisi anterior curve dengan sisi posterior itu lebih jauh dibandingkan dengan sisi anterior, lebih kurang. Ada yang bilang 2:1 atau 3:1 dari kulit yang masih hidup. Tujuannya adalah supaya bisa melakukan skin coverage yang bagus. Nah, bisa dibikin sebagai curve linear seperti ini. Kursornya kelihatan ya? Terlihat, dokter. Ya, ini bisa kita bikin curve seperti ini, atau bisa dibikin lurus seperti ini, dengan tetap mempertimbangkan bahwasanya di bagian sisi posterior lebih panjang dibandingkan sisi anterior supaya bisa melakukan skin coverage. Ya, ada sesamoid dan flexor hallucis tendon dipotong. Kemudian metatarsal bone-nya dipotong secara oblik. Metatarsal bone secara oblik, dan ini insisinya kalau yang ini tadi ya, ya langsung oblik. Kalau dia langsung sharp, dia curve di anterior dan curve di posterior. Sementara kalau yang sharp tadi boleh dilakukan seperti ini. Seperti mouthfish juga bisa. Kemudian pada tulangnya jangan lupa dilakukan oblique cut dari metatarsal. Contoh dari great toe re-amputation. Kemudian yang kedua, single digit re-amputasi. Nah, contohnya pada jari kedua, jari ketiga, dan jari keempat. Jadi dari sisi anterior atau sisi dorsal ya, kita bikin sisi Y incision seperti ini. Dan sisi posterior bisa kita bikin oblik. Jadi kalau sesuai teori dia bikin oblik, tapi pada kenyataannya tidak oblik pun seperti ini, tidak ada masalah, tidak curve. Maksudnya mau bikin V incision pun juga tidak ada masalah. Bikin V di bawah, di atas Y incision. Tujuannya Y incision itu supaya kita bisa melakukan pemotongan metatarsal bisa lebih jauh, supaya great toe dan toes yang ada di samping ini bisa dirapatkan lagi. Jika kita potong dia lebih panjang, untuk hasil reamputasi tidak akan tercapai cukup baik nanti. Jadi prinsipnya sama seperti tadi, tendon-tendon dipotong, muscle dipotong, dan metatarsal juga bisa dipotong.
Jadi khusus untuk laser TOS atau metatarsal yang 2, 3, 4 tidak harus oblik memotongnya seperti yang metatarsal 1 tadi. Ini dilakukan skin closure. Ini contohnya. Pada kasus-kasus dengan ulkus pada diabetik dan kita tidak bisa mempertahankan second TOS-nya, dia melakukan reamputasi pada DGT kedua. Kemudian lateral partial forefoot amputasi. Jadi jika terjadi jaringan atau jari-jari yang tidak bisa dipertahankan untuk hampir banyak jari, misalnya dari 4, 5 dan 3, 4, 5 misalnya, atau jari 4 ke 5 atau jari 2, 3, 4 dan 5. Jadi prinsipnya mirip seperti tadi. Sisi posterior kita cari skin yang masih baik dari sisi posterior, lebih panjang sekitar 2:1 lah dibandingkan diameter yang dari atas ini. Dan juga metatarsalnya kita potong secara oblik. Nah, dan kita lakukan skin coverage. Nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, terakhir sportif manajemen. Apapun dari jenis tindakan amputasi itu prostesisnya ada. Jadi di luar negeri itu prostesisnya sangat bagus sekali sehingga pasien-pasien telah dilakukan amputasi itu prostetisnya bakalan selalu mengikuti. Jadi untuk mempersiapkan fitting dari prostesis, misalnya reamputasi dari grade TOS tadi, reamputasi pada GGT 2, 3, 4 atau lateral amputasi tadi, itu prostesisnya mereka sudah punya semua. Nah, jadi peranan penting dari prostesis itu dia prostetis, jadi orang yang bikin prostesis ini sangat berperan untuk meningkatkan quality of life dari pasien yang telah dilakukan amputasi. Kemudian suture removal, jangan lupa untuk melepas jahitan setelah 2 atau 4 minggu. Dan terakhir, begitu pasien sudah mulai melakukan mobilisasi, jangan lupa yang dimonitor adalah transfer ulcer. Transfer ulcer ini seperti pressure ulcer. Jadi begitu kita lakukan amputasi, kita jangan senang dulu, dia tetap kita lakukan monitoring karena nanti bagian telapak kaki itu bakalan terjadi ulcer, apalagi pada pasien dengan diabetes di mana sensasi rasanya sudah mulai berkurang atau bahkan neuropati yang terjadi pada telapak kaki, lebih gampang terjadi ulcer lagi pada bagian yang kita amputasi itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Shumareda, spesialis ortopedi traumatologi, yang telah menyampaikan dan memberikan mungkin ini trigger untuk kita bisa berdiskusi lebih lanjut mengenai forefoot amputation ataupun terkait dengan reamputation. Baiklah, kepada rekan-rekan PPDS yang mungkin sudah mempersiapkan pertanyaan yang muncul dari pemaparan Dr. Reda sebelumnya, silakan bertanya. Silakan kepada Dr. Reki untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih kepada moderator. Izin bertanya, dokter. Saya ingin bertanya terkait dengan amputasi pada grade 2. Tadi pada PowerPoint dijelaskan bahwa ada beberapa pilihan desain insisi pada amputasi grade 2. Bisa dengan curve incision atau dengan desain seperti fishmouth atau dengan insisi yang datar gitu. Apakah ada indikasi khusus kita memilih salah satu jenis insisi pada amputasi pada grade 2? Kemudian dari ketiga jenis insisi tersebut, mana yang lebih besar manfaat dan sedikit kerugian daripada pemilihan masing-masing insisi grade 2 tersebut? Pertanyaan yang kedua,
dalam memotong metatarsal pada grid 2 amputasi, kita memotong tulang secara oblik. Sementara pada jari kedua, 3, dan 4 tidak harus oblik. Kenapa pada pada amputasi grid 2 kita harus memotong secara oblik, dan apa yang terjadi jika kita tidak memotong tulang secara oblik? Terima kasih, dokter. Terima kasih Dr. Reki atas pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan Dr. Reda terkait amputasi pada grid 2, apa indikasi dan mana jenis desain yang lebih baik. Silakan Dr. Reda. Oke, terima kasih Dr. Eki. Jadi untuk desain insisi, semua pilihan desain insisi itu bisa dipakai semua. Ya, desain insisi itu bisa dipakai semua. Nah, ini kan tergantung di lapangan apa yang kita dapatkan. Karena untuk kondisi dari digit pada saat kita akan melakukan tindakan, kita kan tidak tahu sampai di mana kerusakan yang kita dapatkan, baik itu terjadi karena chronic wound atau sesuatu yang akut seperti crash injury misalnya, atau automatic amputasi pada grade 2. Jadi apapun desain pilihan untuk amputasi itu bisa dilakukan, mau lakukan curve linear seperti ini atau dilakukan oblik insisi. Yang penting sisi dari pelantara itu bisa menutup ke sisi lebih bagian anterior. Kemudian yang pertanyaan yang kedua mengenai oblik cut dari metatarsal. Untuk weight bearing sendiri pada foot kita akan membutuhkan ada 3 titik untuk weight bearing. Yang pertama calcaneus, yang kedua jari pertama atau first toes, atau yang terakhir small toes atau dia jari kelingking. Itu pusat weight bearing. Jadi kalau kita lakukan motong tulang secara transversal terutama pada jari jempol ya, itu akan meningkatkan risiko yang kita bilang tadi, ada transfer ulcer atau pressure ulcer pada di bawahnya, di bagian plantar dari foot, akan meningkatkan risiko ulcer lagi. Kenapa di jari ke-2, 3, 4 tidak kita lakukan oblique cut? Sebenarnya kita lakukan oblique cut juga tidak ada masalah sebenarnya. Tapi dari segi untuk weight bearing di jari 2, 3, dan 4 bukan merupakan weight bearing utama pada jari. Jadi kita lakukan transverse cut pun tidak ada masalah. Seperti itu. Tapi tetap pada kondisi-kondisi tertentu tetap kita lakukan monitoring untuk bagian jari manapun yang kita lakukan pemotongan, karena kita pada kasus-kasus seperti diabetes kita tidak bisa menilai bagian mana dari join, kan di foot ini banyak join ya, mulai dari topak sampai ke digit join aja kita tidak tahu apakah kelemahan yang terjadi di sana. Jadi akan meningkatkan risiko pressure pada masing-masing dari metatarsal. Jadi tetap kita lakukan monitoring. Kira seperti itu, dokter. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Gimana, Dokter Reki? Apakah ada ya pertanyaan tambahan terkait pertanyaan sebelumnya? Sudah cukup jelas, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Dokter Reki. Baik, untuk penanya selanjutnya, silahkan. Kepada Dokter Trio, silahkan pertanyaannya, dok. Baik, terima kasih Dokter Al. Izin Dokter Reda ingin bertanya, Dok.
tadi kan ada beberapa reamputation pada forefoot, ada beberapa jenis. Itu dari semuanya, Dok. Kira-kira untuk danger-dangernya itu apa aja yang harus diperhatikan, Dok, pada daerah forefoot ataupun reamputation itu, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih Dr. Trio. Silakan Dr. Reda terkait danger nih dok. Danger dari forefoot. Hmm, Oke. Untuk danger berarti kita melihat supply dari pembuluh darah dan digital nerve. Jadi untuk masing-masing jari itu pada sisi bisa baca. Bisa. Ini backnya gimana caranya back? Oh ya. Jadi masing-masing jari-jari ini ada interdigital arteri dan nerve. Ada di sini. Jari-jari ada arteri masing-masingnya. Digital arteri dan nerve. Jadi jika kita mau amputasi dari misalnya second toes, jadi kita hanya jangan sampai mengambil interdigital arteri dan nerve pada jari sebelahnya. Jadi jangan kita ambil insisi, ini kan interdigital arteri dan nerve dari jempol misalnya. Kita insisi terlalu lebar sampai ke sini. Jadi hindari sampai ke sini. Jadi kita cukup mengambil untuk insisi cukup pas di tengah-tengahnya aja antara web space, interweb space-nya saja kita ambil, kita tarik insisinya. Sementara interdigital arteri dan nerve pada jari yang bersangkutan kita harus memotongnya lebih proksimal untuk menghindari yang disebutkan tadi ada neuroma lah atau phantom pain lah dan macam-macam. Interdigital arterinya punya dia sendiri harus kita potong lebih proksimal. Sementara interdigital arteri sisi sebelahnya jangan sampai ikut kena. Jadi kita jangan terlalu semangat ngambil ke sisi lateral atau ke sisi medial atau ke sisi lateral. Cukup sampai di sini. Begitu juga kalau kita ingin motong kita motong dari sisi yang sini semua, jangan sampai kena interdigital arteri pada sisi sebelahnya. Itu tadi. Baik dokter, terima kasih. Terima Dokter. kasih, dokter. Gimana Dr. Trio? Udah, dok. Terima kasih banyak, dok. Terima kasih Dr. Trio. Baik, kita masuk ke diskusi selanjutnya. Di sini ada Dr. Mulfa. Silakan Dr. Mulfa. Baik, terima kasih Dr. Al. Izin bertanya dok, apakah ada perbedaan untuk teknik operasi ya, pada reamputasi ini pasien-pasien yang ischemic foot dengan non ischemic foot dok, yang mengalami trauma ataupun yang non trauma, tapi tadi ada yang dibilang yang pada kaki diabetes. Terima kasih dok. Terima kasih Dr. Mulfa. Terkait perbedaan teknik operasi pada kasus iskemik atau trauma, dokter. Silakan Dr. Reda. Oke, untuk teknik operasi jika kita lakukan prinsipnya hampir sama. Perbedaannya kalau pada kasus-kasus iskemik kita harus melihat vaskularisasi lebih ke proksimal. Jadi kita nilai kondisi status vaskular pada sisi proksimal.
apakah masih mungkin kita melakukan reamputasi atau jangan-jangan di sisi lebih proksimal lagi sudah ada dia sumbatan. Kalau sudah ada sumbatan di sisi proksimal, jadi untuk kita melakukan reamputasi udah tidak banyak berguna lagi. Malahan kita membutuhkan amputasi yang lebih proksimal, misalnya coba amputasi atau liver amputasi. Jadi kita kalau kondisinya dengan vaskular ini ya, dengan vaskular compromise, kita harus menilai status vaskular lebih proksimal. Kalau untuk teknik operasi hampir mirip untuk kedua, apakah dia trauma atau dia dengan diabetes, dan mirip. Perbedaannya ya status vaskular tadi. Jika vaskularnya tidak baik di sisi proksimal, ya kita harus mempertimbangkan kalau tidak kita atasi permasalahan vaskular di proksimal, atau jika tidak bisa dipertahankan, mungkin setinggi dari uh, sumbatan di proksimal itu kita melakukan sacrifice-nya. Jadi harus dinilai dulu Dr. Mufa di bagian proksimal kalau untuk dengan gangguan vaskular. Jangan sampai kita melakukan tindakan di sisi distal, ternyata dia 2 minggu lagi deadlift-nya mulai lagi ke bagian atas. Ya. Yang tadi tujuan kita di awal, mana tujuan awalnya? Nah, preventing the need of additional amputasi. Jadi kita mencegah adanya additional amputasi pada level berikutnya. Jadi kita harus menilai secara seksama di pada sisi yang lain. Oh, baik dok. Bagaimana Dr. Mufa? Baik, terima kasih dok. Terima kasih Dr. Mufa, terima kasih Dr. Reda. Apakah dari hadirin semua ada lagi yang mau ditanyakan terkait amputasi pada forefoot? Sepertinya ada. Izin uh, bertanya, Silakan Dr. Halil. izin bertanya dok. Untuk bertanya pada kasus reamputation ini, untuk pada kasus trauma, itu apakah ada tempatnya pemakaian graft soft tissue untuk menutupi defek agar bisa dioperasi lebih distal dok? Baik dokter. Terima kasih Dr. Halil terkait pencapaian fungsional yang lebih baik dan pengurangan energi dalam melangkah nih dok. Apakah boleh saat tulangnya bisa diobservasi kita gunakan soft tissue graft gitu dokter? Oke. Ini pertanyaannya bagus nih Dr. Halil. Graft untuk atau flap ya, kalau lokal flap untuk dilakukan di distal. Ya kalau kita lihat pada prinsip awal, more distal hasilnya makin baik dengan energi expenditure lebih rendah ya. Jadi untuk tindakan flap itu sangat dianjurkan untuk melakukan. Misalnya di sini tergantung ini ya, tergantung uh, kerusakan jaringan yang didapatkan. Nah, cuman ada sedikit perbedaan pada jari kaki dan dibandingkan dengan jari tangan, di mana untuk fungsi lebih banyak pada jari tangan ya dibandingkan dengan jari kaki. Jadi jika di tangan, sebisa mungkin jarinya masih ada semua. Kita tutup semua walaupun dia sudah tinggal tulang saja, jari di tangan, tetap kita upayakan untuk melakukan flap kalau untuk di tangan. Tapi kalau untuk di kaki, kita balik lagi ke status vaskular karena dia kaki ini berada pada sisi yang paling jauh dan jauh dari jantung ya, dan juga dia gravitasi di kaki ini lebih kuat dibandingkan dengan yang tangan ya. Jadi dari segi gravitasi dan segi lokasi dia lebih jauh dari jantung. Jadi untuk melakukan flap kita harus lebih hati-hati. Yang harus kita nilai adalah status dari vaskularnya. Jika vaskularnya baik, boleh-boleh saja kita melakukan flap. Namun flap yang akan kita lakukan, kita lihat, kita pilih-pilih dulu flap mana yang kira-kira bisa kita lakukan, mana yang rasanya tidak perlu kita lakukan. Jadi pada
pada prinsipnya yang bisa kita lakukan flap itu, kalau kita lihat di antara 5 jari ini, kemungkinan yang bisa kita lakukan flap itu adalah di jari great toes paling jempol. Jika dia seproksimal mungkin yang bisa kita pertahankan, boleh kita lakukan flap. Namun untuk jari 2, 3, dan 4 ya, jika dia sudah terjadi amputasi misalnya setinggi dari apa namanya metatarsofalang, setinggi metatarsofalang di sini. Habis itu ada luka terbuka, anggaplah di sini skin loss misalnya pada metatarsal 3 ya. Rasanya kita lakukan flap yang nggak ada gunanya karena kita lakukan reamputasi. Tujuan kita melakukan reamputasi itu untuk meminimalkan penggunaan flap. Jadi kita lakukan reamputasi, dia udah bisa nutup di kiri kanannya karena dia akan mempersempit space yang ada karena dia metatarsalnya kita buang sehingga dari skin yang ada di metatarsal 3 dan metatarsal 2-nya, metatarsal 4 dan 2 ini bisa melakukan coverage. Salah satu tujuan kita pada jari selain jempol ya, itu kita bisa mendekatkan skinnya dengan mengorbankan jari yang bersangkutan metatarsalnya, sementara yang falangnya kan sudah nggak ada. Jadi ada skin loss pada metatarsalnya. Jadi kita buang metatarsalnya, dia akan ini akan mendekat di skinnya. Jadi tidak perlu kita lakukan coverage. Kemungkinan pada jari yang jempol bisa kita lakukan coverage. Itu Dokter Halil. Oh, baik, terima kasih dok. Ya, terima kasih Dr. Halil, Dr. Reda. Ada lagi yang mau ditanyakan pada hadirin semua? Oh ya, satu lagi Dokter Halil. Jika kita ingin melakukan flap, itu kita akan mengorbankan sisi yang lain. Misalnya kita melakukan island flap dari kaki sebelahnya. Berarti kita membuat kaki yang normal atau sisi yang sebelahnya normal, kita tutupkan ke jari sebelahnya. Jadi kita akan membuat suatu kecacatan lagi pada jari sebelumnya, jari sebelahnya. Kalaupun kita melakukan lokal, skin yang ada di tempat yang sama juga akan kita korbankan, mau tak mau ya kan. Gitu. Jadi kekurangannya kita melakukan flap itu kita untuk menutup sesuatu, kita mengorbankan sesuatu yang lainnya. Nah, jadi kalau dengan adanya prinsip Ray ini akan meminimalkan kebutuhan kita tentang flap itu sendiri sebenarnya. Baik, Dr. Reda. Terima kasih, Dr. Reda. Bagaimana, Dr. Halil? Baik, terima kasih dok. Baik. Mungkin tinggal satu pertanyaan lagi, kita berikan kesempatan kepada yang mau bertanya. Izin dok, Waldi bertanya dok. Silakan Dr. Waldi. Ya dok, untuk pada kasus trauma dok, kita dengan anggapan bahwa vaskularisasi baik. Contoh misalnya terjadi traumatik amputasi, misalnya terkena parang daripada palang distal daripada grade 2 atau bagian distal dari palang proksimal dari grade 2. Apakah kita tetap aplikasikan reamputation ini atau kita berprinsip bahwa menyelamatkan sedistal mungkin? Jadi mungkin kita masih pertahankan daripada palang proksimal grade 2-nya atau memang langsung kita buat dia reamputation. Terima kasih dok. Ya, ini juga pertanyaan baik dari Waldi. Jika dia sampai setinggi palang proksimal dari grade itu, berarti masih ada satu ruas jari dari jempol ya. Ya masih ada yang selamat dok di palang proksimal grade 2-nya. Ya. Kalau jari-jari ini kita kan ada pule-pule masing-masing dari tendon. Ruas jari mulai dari ruas jari metatarsofalang joint, habis itu proximal interfalang atau di sini ada IP joint dari toes, itu ada pule namanya.
Jadi pule ini tempat dia melekat tendon di sini, bisa di sini. Jadi pule itu kita butuhkan. Nah, sementara kita ada dibilang tadi untuk weight bearing, untuk beban tubuh ketika berjalan membutuhkan 3 tripod kan, 3 point fiksasinya berjalan. Ada 3 titik untuk di foot, metatarsal 1, 5, dan calcaneus. Nah, jika dia masih intak, apalagi pulenya di metatarsofalanya masih bagus, ini masih kita bisa pertahankan. Tujuannya untuk keseimbangan dari tubuh, karena keseimbangan tubuh kan di jari pertama, dan pulenya masih baik. Nah, itu kita pertahankan. Jadi kita pertahankan falang proksimal itu kita pertahankan. Namun jika injurinya melewati lebih proksimal lagi dari pule pada metatarsofalannya, ya mending kita lakukan reamputasi. Karena untuk keseimbangan pun tidak akan bisa kita dapatkan karena dari pulenya sudah dari tempat untuk mempertahankan weight bearing-nya sudah tidak ada lagi. Kecuali mau kita bikin yang baru. Sebaiknya dipertahankan aja, Dokter Waldi. Lagian juga falang proksimal falangnya masih ada. Jadi untuk segi kosmetik pun dia masih memiliki jari jempol, walaupun jempolnya akan memendek. Hanya ada 1 ruas saja. Dari segi kosmetik, dari segi fungsi didapatkan. Baik dok, terima kasih dok. Baik, Dr. Waldi, Dr. Reda, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin Dr. Waldi merupakan penanya terakhir pada kuliah subuh pada pagi hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Ashuma Reda, spesialis ortopedi dan traumatologi terhadap pemaparannya. Oke. Mungkin pada pagi hari ini ada Dr. Rizky Ramadian, spesialis ortopedi konsultan. Kita mohon arahan, Dok, terhadap pelaksanaan kuliah subuh pada pagi hari ini. Kepada Dr. Rizky Rahmadian, spesialis ortopedi, izin dok, mohon arahan untuk pelaksanaan kuliah subuh pada pagi hari ini, dok. Baik, mungkin beliau sedang ada kegiatan. Kebetulan beliau saat ini sedang di Fukuoka, sedang mengikuti kegiatan pertemuan soft tissue surgeon, tissue Tissue bank. engineering. Itu soft tissue Tissue bank. engineering, tissue bank, sama Dr. Benny Raymond juga. Baiklah, untuk di sini juga hadir Dr. Raflis Rustam, spesialis bedah konsultan bedah vaskular. Mohon izin dok, terkait apa ada arahan untuk pelaksanaan kuliah subuh pada pagi hari ini, dokter. Oke, terima kasih. Terima kasih, Dr. Reda. Iya dok, Menato ada masukan dok, ada koreksi yang Menato Ya, ada nggak ada koreksi, tidak udah sesuai dok. partnernya yang ngomong. Jadi kalau kita lihat kerusakan jaringan lunaknya seberapa besar itu, kadang-kadang sudah kita perkirakan dengan reamputation incision anunya, kadang-kadang kerusakan jaringannya lebih besar. Jadi kalau jaringannya masih ada radang, jaringan sekitar, bagusnya tidak dijahit dulu sampai ke kondisinya tertanggulangi dengan baik, baru kita lakukan secondary suture.
Itu aja mungkin Dr. Reda. Jangan primary suture, langsung dijahit gitu. Oke, terima kasih banyak Dokter Iya, Rafis. Dr. Reda. Jadi ini kayaknya berkaitan dengan pertanyaannya Dokter Halil tadi nih. Butuh kita lakukan graf atau tidak tadi. Nah, jadi kita udah dapat jawabannya dari Dr. Rafis. Jika kerusakannya dia besar dan kita agak ragu ya mau motong lebih proksimal lagi, takut dia mati atau gimana. Jadi kita coba observasi dulu. Kita observasi, kita lihat nekrotiknya atau jaringan mati nanti sejauh mana. Nanti per sekundari baru kita lakukan closure atau secondary healing, kita tunggu sampai dia terjadi secondary healing. Terima kasih Dr. Raffles. Sama-sama Dr. Reda, makasih banyak Dr. Reda. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Hafiz Rustam, kepada Dr. Rashmalida terhadap masukan dan pemaparan pada kuliah subuh pada pagi hari ini. Baiklah, kepada hadirin yang mengikuti kuliah subuh pada pagi hari ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan Dr. Reda itu bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam menata laksana pasien-pasien kita kemudian harinya. Dan kepada rekan-rekan PPDS lainnya, terima kasih atas partisipasi dan pertanyaan-pertanyaannya. Terakhir, billahi taufiq wal hidayah, saya sebagai moderator pada kuliah subuh pada pagi hari ini, mohon maaf jika ada kesalahan dalam memandu diskusi kita pada pagi hari ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.